Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nungguin ya. Definisi SMK 3. Definisi SMK 3 menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja 05-Men-1996. SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur proses, dan sumber daya alam yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Tujuan SMK 3. Tujuan SMK 3 ada dua. Tujuan umum meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang berada di tempat kerja agar selalu terjamin keselamatan kesehatannya, sehingga dapat diwujudkan peningkatan produksi dan produktivitas kerja. B. Perlindungan terhadap setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat. C. Perlindungan terhadap bahan dan peralatan produksi agar dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisien. Tujuan khusus meliputi mencegah dan mengurangi kecelakaan, kebakaran, peledakan, dan penyakit akibat kerja. B. Mengamankan mesin instalasi pesawat, alat kerja, bahan baku, dan bahan hasil produksi. C. Menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, sehat, dan penyesuaiannya antar pekerja dan manusia. Manfaat SMK 3 ada 5, yaitu 1. Mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja. Kedua, menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja. Ketiga, meningkatkan image market terhadap perusahaan. Keempat, menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif. Kelima, perawatan terhadap mesin dan peralatan semakin baik sehingga membuat umur alat semakin lama. Terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama, menurut Anda, apa itu SMK 3 atau Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja? Kedua, kenapa harus ada SMK 3 di setiap industri? Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja mempunyai 3 pilar, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 87. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Model penerapan SMK 3 atau sistem penerapan K3 ada 2. Yang pertama, rasional organisasi teori. Yang kedua, sosio-teknikal sistem teori. Bagaimana sih proses SMK 3? Proses SMK 3 itu lebih dikenal dengan siklus PDCA, Plan, Do, Check, Action. Plan atau perencanaan itu menetapkan sasaran dan proses yang diperlukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Do, pelaksanaan, atau yang lebih dikenal dengan melakukan proses. Cek atau pemeriksaan, yaitu memantau dan mengukur kegiatan proses terhadap kebijakan, sasaran, peraturan perundang-undangan, persyaratan K3 serta melaporkan dalam bentuk laporan. Action atau tindakan, yaitu mengambil tindakan untuk perbaikan kinerja K3 secara berkelanjutan. Apa saja pilar pada sistem penerapan keselamatan dan kesehatan kerja? Contoh model penerapan untuk SMK 3 atau sistem penerapan keselamatan kerja bagaimana? Prinsip dasar K3, penetapan kebijakan K3, perencanaan penerapan K3, penerapan K3, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, peninjauan secara teratur untuk meningkatkan kinerja K3 secara berkesinambungan. Elemen sistem manajemen K3 sebagai berikut: pembangunan dan pemeliharaan komitmen, pendokumentasian strategi, peninjauan ulang desain dan kontrak, pengendalian dokumen, pembelian,
keamanan bekerja berdasarkan SMK 3, standar pemantauan, pelaporan dan perbaikan, pengelolaan material dan perpindahannya, pengumpulan dan penggunaan data, audit SMK 3, pengembangan kemampuan dan keterampilan. Pedoman penerapan SMK 3 ada 3 faktor: komitmen dan kebijakan, perencanaan, dan penerapan. Dari komitmen dan kebijaksanaan ada kepemimpinan dan komitmen, tujuan awal K3, sedangkan di perencanaan ada manajemen risiko, peraturan perundangan, tujuan dan saran, indikator kinerja, perencanaan awal, dan perencanaan kegiatan yang sedang berlangsung. Di penerapan ada jaminan kemampuan, kegiatan pendukung, identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Di pertanyaan saya mempunyai 2 pertanyaan. Nomor 1, apa saja elemen sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja? Untuk nomor 2, penerapan prinsip dasar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di industri itu apa saja? Penjelasan rinci prinsip dasar SMK 3. 1. Komitmen dan kebijakan. A. Kepemimpinan dan komitmen, yaitu membentuk organisasi-organisasi tempat kerja untuk mendukung terciptanya SMK 3, menyediakan anggaran dan personil, melakukan perencanaan K3, melakukan penilaian atas kinerja K3. B. Tinjauan awal K3. Tempat kerja harus melakukan peninjauan awal K3. C. Kebijakan K3. Kebijakan K3 dari suatu organisasi merupakan pernyataan yang disebarluaskan kepada umum dan ditandatangani oleh manajemen senior. 2. Perencanaan. Perencanaan yang dibuat oleh perusahaan harus efektif dengan memenuhi kebijakan, target, dan sasaran K3. Perencanaan tersebut meliputi perencanaan manajemen risiko, pemenuhan dan penyebarluasan peraturan perundangan, dan persyaratan lainnya. Menetapkan tujuan dan sasaran K3. Menggunakan indikator kinerja sebagai penilaian kinerja K3. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa saja K3 yang harus ditinjau di tempat kerja? Yang kedua, apa saja penerapan dan operasi pada prinsip SMK 3? Lanjut, nomor 4, pengukuran dan evaluasi, inspeksi dan pengujian. Personil harus kompeten, mencatat inspeksi, pengujian, dan pemantauan yang sedang berlangsung. Peralatan dan metode yang memadai untuk menjamin dipenuhinya standar K3. Tindakan perbaikan yang harus segera dilakukan. Penyelidikan insiden, menganalisis dan meninjau ulang hari temuan. B. Audit SMK 3. Audit adalah pemeriksaan secara sistematik dan independen untuk menentukan suatu kegiatan dan hasil-hasil yang berkaitan sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan dilaksanakan secara efektif dan cocok untuk mencapai kebijakan dan tujuan perusahaan. C. Tindakan perbaikan dan pencegahan. Manajemen harus menjamin bahwa tindakan perbaikan dan pencegahan tersebut telah dilaksanakan dan juga terdapat suatu tindak lanjut secara sistematis untuk menjamin efektivitasnya. 5. Tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen. A. Evaluasi terhadap penerapan kebijakan K3. B. Tinjauan ulang terhadap tujuan, sasaran, dan kinerja K3. C. Hasil temuan audit SMK 3. D. Evaluasi efektivitas dan penerapan SMK 3 dan kebutuhan. Penyebab suatu manajemen tidak terkontrol dengan baik. 1. Manajemen K3 yang kurang terencana dengan baik. 2. Kurang cepat atau kurang mendalamnya standar perencanaan. 3. Yang pertama, standar yang tidak tepat. Di sini ada 2 pertanyaan lagi. Mengapa audit SMK 3 begitu penting? Wajibkah perusahaan melaksanakan audit SMK 3? Yang kedua, apa penyebab sistem manajemen tidak terkontrol? Wait a minute!